Gila Samsung ikut perang harga 1,3 juta kayak gini. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing smartphone Samsung terbaru ya, harganya mulai 1,3 jutaan. Nih, Samsung Galaxy A07. Di harga segini ini udah ikutan perang harga nih, Samsung menggila sekarang. Ya lo bisa cek aja link di deskripsi video ya, harganya mulai dari 1,3 jutaan, dapat server charger 25 watt. Ini kalau beli aja harganya 200 ribuan ini kalau yang ori. Boxnya kayak gini ya, Samsung Galaxy A07 udah dibundling gini sama travel charger 25 watt. Terus dia juga dapat bonus kuota 36 GB ya dari XL di sini. Dan udah gitu aja, mending langsung di unboxing aja ya. Nih, sebenarnya sih udah gue buka sih. Gue pengen kasih lihat aja nih. Chargernya kayak gini. Charger 25 watt dari Samsung. Udah USB-C to USB-C ya chargernya ya. Ini keren banget ini. Ini kalau beli yang orinya ini harganya 200 ribuan. Terus di kompartemen pertama nih kalau kita buka boxnya. Ini beneran Samsung. Gue suka banget sih. Karena biasanya dengan spesifikasi kayak gitu tuh 2 juta lebih gitu Samsung ya. Ini enggak. Ini harganya murah. Ini pertama dia dapat HP ya. Terus di kompartemen berikutnya lagi kita dapat SIM card ejector nih. Bentuknya kayak gini, SIM card ejectornya. Standar banget. Terus di dalamnya juga ada kabel charger nih, USB-C to USB-C. Kabel charger mahal nih, C2C. Terus juga dapat buku panduan ya, Quick Start Diet. Asik ya, 1,3 ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Oke, sekarang kita ke smartphone ya. Oke, sekarang kita smartphone ya. Kita buka dulu. Wih, keren. Ini ada 3 pilihan warna ya. Selain yang warna hitam ini, ada warna ungu juga. Dan juga ada warna hijau. Kalau pihak Samsung bilang sih, color hero-nya tuh yang warna hijau ya. Warna yang paling diunggulin tuh yang warna hijau. Tapi gue juga tetap suka sama warna hitamnya ini. Karena bener-bener kelihatan apa ya. Simple minimalis gitu ya, mewah elegan. Dan ini desainnya juga kece. Kita buka dulu. Samsung Galaxy A07 ya. Ini LTE punya, bukan yang 5G. Harganya cuma 1,3 jutaan dan dia bagian kameranya ini desainnya udah kayak kamera A-series-nya Samsung ya, A-series-nya Samsung kayak gini. Udah keren. Desainnya tuh simple minimalis dan ini bodinya polikarbonat. Cuma kalau lo lihat nih ya, kalau misalkan ditekan kayak gini, dia tuh berasa kayak nyet 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 gitu. Jadi antara bodi sama baterai itu dikasih rongga gitu. Ya gue paham sih tujuannya, biar kalau misalkan panas tuh nggak langsung ke tangan gitu ya. Ada rongga antara bodi sama baterai. Kalau lihat sisi kanannya di sini ada desain key island-nya. Jadi ini gue suka banget sih sebenarnya ada desain key island gini. Jadi jari jempol tuh berasa natural banget posisinya. Ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya jadi satu sama sensor stick jari. Di sisi atas ada lubang mic ya. Di samping kiri sini ada slot kartu dan di sisi bawah ada port audionya masih. Port charger dan juga grill speaker sama lubang mic. Kita cek ya bareng-bareng ya untuk slot kartunya kayak gimana. Semoga sih masih ada slot micro SD-nya. Ya karena HP ini tuh mulai dari 64 GB ya untuk storage-nya. Kita lihat bareng-bareng. Ih, masih triple slot ya. Jadi masih bisa pakai micro SD. Dan kalau nggak salah sih ini micro SD-nya bisa support hingga 2 TB ya. Untuk covernya ini tuh finishingnya antara glossy sama matte gitu. Jadi kalau dibilang ya ini masih gampang bercak-bercak gitu kalau yang warna hitam kayak gini. Jadi saran gue kalau misalkan lo nggak suka pakai casing ya, cari yang warna ungunya yang mirip putih itu. Dia nggak terlalu kelihatan bercak sidik jarinya. Dan untuk tampak depannya sendiri, Samsung Galaxy A07 kayak gini ya. Masih sesuai harga desain layar depannya. Layarnya masih pakai layar water drop ya, belum pakai layar punch hole dan bezelnya masih tebal banget. Bezel yang tebal banget kayak gini tuh sebenarnya menguntungkan untuk sisi security ya. Jadinya kalau misalkan jatuh gitu ya, pak kayak gitu, bagian sini yang kebetul duluan, layar nggak akan kenapa-kenapa. Karena antara layar sama body tuh masih jauh gitu jaraknya. Jadi aman gitu, lebih aman kalau misalkan seandainya dia terbentur atau jatuh. Paham sih gue. Ya, tapi secara estetik jadi kurang keren ya. Dan untuk kualitas layarnya ini juga udah layar yang cukup bagus ya. Pokoknya kualitas layar Samsung lah. Ini dia layarnya udah pakai layar 90 Hz. Tapi untuk layarnya sendiri kalau nggak salah sih ini masih SD Plus ya, masih 720p. Ini kalau kita lihat di sini untuk mana ya? Motion smoothness nih di sini kita bisa pilih ya yang standar 60 atau yang adaptif up to 90 Hz dan ini gue bikin yang up to 90 Hz aja. Bawaannya kayak gitu.
Dan ini sendiri untuk temanya udah gue setting ke tema gelap ya. Dan gue belum install aplikasi apapun pada saat HP ini dibuka gitu. Ini benar-benar belum ada aplikasi apapun. Benar-benar aplikasi bawaannya aja. Ada Google Foto dan ada aplikasi Salam. Ini menarik banget sih. Dan aplikasi Salam ini ya, ini tuh aplikasi buat waktu sholat dan juga buat Al-Quran. Ini menarik banget. Ya karena aplikasi Salam ini tuh cuma ada di HP-HP terbaru Samsung Indonesia saat ini ya. Kalau Samsung yang di luar negeri itu belum tentu ada aplikasi ini. Ini kita lihat ya tentang ininya, tentang aplikasinya. Jadi aplikasi ini tuh buatan dari Samsung Indonesia sendiri. Tuh, Samsung Electronic Indonesia. Dan dia tuh mengacunya untuk waktu sholatnya itu mengikuti Kemenak ya. Dan waktu gue cek ya di aplikasi Galaxy Store, untuk aplikasi Salam ini tuh nggak ada loh. Jadi benar-benar disuntikin di HP-HP yang dijual di Indonesia aja. Di Galaxy Store sendiri nggak ada aplikasi Salam ini. Menarik banget ya. Patut diapresiasi sih untuk Samsung Indonesia. Mau repot-repot bikin aplikasi khusus penduduk Indonesia. Khusus pengguna Samsung Galaxy Indonesia. Oke, balik lagi ke menu setting ya. Di sini gue pengen kasih lihat pada saat HP ini baru dinyalain gitu ya. Belum diinstal aplikasi apapun. Kita lihat untuk bagian storage-nya nih. Storage-nya di sini nih, storage bawaannya itu tuh kan dia 64 GB yang gue punya nih ya. Dia tuh memori yang kemakan, storage yang kemakan tuh sama sistem tuh 20 GB-an. Jadi sisanya sekitar 44 GB. Ya kalau sisanya segini sih wajib pakai micro SD ya. Karena kalau nggak pakai micro SD bakalan cepat penuh nih storage-nya sama foto-foto ataupun video. Balik lagi ke bagian settingnya ya. Kalau dilihat nih kan RAM-nya kan 4 GB ya. Yang available memorinya RAM-nya tuh cuma 1,3 GB aja. Padahal ini cuma aplikasi setting doang yang baru dinyalain. Belum ada aplikasi apapun yang berjalan di latar. Jadi ya sisa RAM-nya nggak terlalu banyak ya. Ya kalau seandainya lo emang multitasking gitu ya, banyak buka aplikasi di balik layar gitu, ya jangan beli yang RAM 4 GB. Kan ada yang varian 6 GB dan 8 GB RAM. Ya karena Samsung Indonesia tuh ngeluarin HP ini tuh ada 4 varian ya, yang 464, 4128, 6128, dan 8256. Ambil yang paling gede aja yang 8256. Ya tapi harganya juga 2 juta lebih sih. Oke, sekarang gue mau install beberapa aplikasi dulu ya, buat ngeliat lebih jauh lagi HP ini tuh kayak apa sih gitu dalamnya. Oke, aplikasinya udah gue install ya. Gue pertama pengen kasih lihat untuk sensor-sensornya nih. Karena ini agak mengejutkan sih. Sensornya agak pelit karena dia nggak punya sensor gyroscope ya. Jadi HP ini kalau buat main game game PUBG Mobile gitu, dia nggak bisa pakai gyroscope. Dia juga nggak punya magnetic sensor, jadi HP ini nggak punya fitur kompas. Untungnya dia masih punya sensor cahaya ya, untuk cerahan layar otomatis jadinya aman. Terus sensor lainnya, sensor sidik jari di sisi samping ini udah lumayan responsif ya. HP ini nggak punya sensor NFC. Sensor penting banyak yang hilang nih di HP ini. Pantas aja harganya bisa murah ya. Nah, kalau misalkan lo suka nonton Netflix di HP ini, kita cek ya DRM infonya. Untuk Wi-Fi levelnya dia tuh ada di berapa? L1, artinya dia bisa nonton Netflix pakai Full HD di HP ini. Terus kita lihat lagi untuk suaranya nih. Suaranya HP ini gimana? Kita lihat di menu setting. Untuk suaranya audio nih. Kita lihat ke sound and vibration. Terus sound quality and effect dia seperti apa? Halo. Dia punya Dolby Atmos ya, cuman dia nggak bisa dihidupin di sini. Kenapa nggak bisa langsung diaktifin? Mungkin karena ini HP single speaker. Kita coba cek ya. Oke, kita masuk ke channel NCS ya, biar nggak kena copyright. Kita coba dengerin musiknya. Fix ya, ini HP tuh masih single speaker. Dan kualitas suaranya lo bisa dengerin sendiri. Sekarang kita ke bagian performanya nih. Pakai Helio G99 Gen 1. Terus juga RAM-nya 4 GB. Seberapa kencang ya?
Pertama secara Antutu nih kita lihat skornya 375 ribuan lebih. Ini yang RAM-nya 4 GB ya. Kalau yang RAM-nya 8 GB harusnya bisa di 420 ribuan lebih ya. Dan ini gue cuma cek sekali doang. Belum dicoba tes dalam kondisi yang optimal banget. Biasanya sih sampai 400 ribuan harusnya. Dan di skor segini tuh harusnya kalau buat main game ini udah enak banget. Tapi di video ini karena ini video unboxing, video hands-on, gue nggak bisa cerita maksimal main gamenya kayak gimana karena butuh waktu yang lama banget ya. Karena install gamenya aja lama banget. Jadi di sini gue paling mau ngasih lihat buat settingan grafisnya aja. Ini kalau buat main game Mobile Legends, dia tuh settingan grafisnya bisa sampai ultra ya. Mapnya sampai ultra dan frame rate-nya dimentok di HD. Tapi kalau buat main game kayak gimana, nanti kita cobain di video reviewnya. Nah kalau buat main game PUBG Mobile, lo bisa lihat settingannya nih. Udah mentok mantap di smooth extreme ya. Bisa 60 FPS nih kayaknya nih. Terus dia juga bisa di balance ultra dan di HD ultra. Mantap banget. Kelas harga segini rata-rata paling smooth ultra ya. Sekarang kita cobain bagian kameranya nih. Kameranya yang 50 megapiksel. Oke, kita cobain. Ini dia buat fokusnya lumayan cepat. Sekarang kita coba shutter speed-nya. Udah cepat juga. Sekali lagi kita foto di sini. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita coba sekali lagi di sini. Kayak gitu tuh. Sementara kalau untuk kamera depannya dia masih 8 megapiksel ya. Kita cobain. Untuk kamera 8 megapikselnya, mode foto normal. Kayak gitu pertama, terus kemudian kita jauhin dikit ya, pakai yang mode wide-nya. Sekarang kita cobain mode portrait-nya nih. Mode portrait-nya kayak gini. Keren nggak menurut lo hasil foto-fotonya? Ya impresi awal ya, di hands-on ini gue rasa nih HP udah enak banget ya di kelas harga 1,3 jutaan. Performanya udah oke, dapat Helio G99 walaupun RAM-nya ngepas banget ya 4 GB. Yang paling bikin gue nahan untuk beli HP ini ya karena dia nggak punya NFC dan dia nggak punya gyroscope. Jadinya rekaman video ini kemungkinan bakalan getar. Nanti kita coba di video reviewnya. Mau dibahas apa di video reviewnya? Jangan lupa komentar. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gile, Helio G99 1,3 juta. Masih dapat charger lagi. Ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Om Deddy sih kayak gitu bilangnya.